Salam sahabat terkasih, damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan 10 makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Seringkali banyak pertanyaan mengapa hari kematian dan juga kebangkitan sering sekali kita rayakan. Mungkin tanpa dua hal tersebut tidak ada yang namanya kekristenan. Orang Kristen mengimani bahwa kematian Yesus Kristus bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal mula kehidupan yang baru, di mana kita sebagai manusia terbebas dari belenggu dosa yang membawa kita pada maut. Kematian dan kebangkitan dalam Tuhan Yesus ada dua hal yang tak dapat dipisahkan. Tanpa adanya kebangkitan, murid-murid Yesus hanyalah simbol kekalahan dan kehancuran. Mereka layaknya anak ayam, mungkin kehilangan induknya. Namun, Yesus tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Kasih-Nya yang sungguh luar biasa, Ia buktikan dengan penampakan diri-Nya di hadapan murid-Nya. Murid-Nya menyaksikan sendiri Ia terangkat ke surga. Begitu besar kuasa Tuhan Yesus, karena sudah dinubuatkan sebelum Dia lahir dalam hukum Taurat, Ia akan datang, dan malaikat-malaikat berseru ketika Ia datang ke muka bumi menyelamatkan umat manusia. Hari kebangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang tepat untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mungkin perayaan tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Setelah 3 hari wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib, akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Inilah 10 makna kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus hidup dan kita punya harapan. Karena kebangkitan Yesus, kita sebagai manusia beroleh hidup yang kekal. Hal ini sangatlah membahagiakan, di mana kita terbebas dari belenggu dosa. Karena itu sudah layak dan sepantasnya kalau kita bersukacita. Bersyukurlah atas karunia ini dan berimanlah dengan teguh. Sebab Yesus hidup dan kita, manusia, punya harapan oleh karenanya. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus itu benar. Seperti tertulis di Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yang ketiga, kita dibenarkan di hadapan Allah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia-Nya. Seperti tertulis di Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Yang keempat, maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas, Tuhan Yesus bangkit atas maut yang menimpa dirinya. Ia bangkit karena sudah dinubuatkan berdasarkan hukum Taurat. Tidak ada manusia yang bangkit dari antara orang mati. Namun, lewat kebangkitan Yesus, kita harus percaya bahwa kebangkitan orang mati itu nyata.
Memang kebangkitan tidak diperoleh di dunia orang hidup, melainkan di dunia orang mati. Tapi di sanalah kita patut bersukacita karena kita terbebas dari ancaman hukum di neraka. Begitu besar kuasa dan kasih Allah untuk kita. Yang kelima, kita telah dipersatukan dengan Kristus. Adanya kuasa dalam perkataan Yesus semasa hidupnya. Yesus telah berulang kali mengatakan bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati. Ia dapat menang atas maut. Semua ini dibuktikan dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Seperti tertulis di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian yang keenam, kebangkitannya menggenapi nubuatan para nabi. Maka sudah banyak tertulis dalam firman Tuhan. Dari sifat manusia yang mudah rapuh berhasil diatasi dengan kebangkitan Yesus. Tubuh yang baru akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Yang ketujuh, iman kita tidak sia-sia. Kutipan di atas sebagai bukti bahwa kita sebagai manusia tidak perlu takut, terutama dalam hidup, sebab ada tangan Tuhan yang selalu datang untuk menolong umat-Nya, karena iman kita tidak akan sia-sia jika kita selalu bersama Tuhan. Yang kedelapan, kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Selain membuktikan kuasanya atas maut, kebangkitan Yesus juga berhasil menunjukkan bahwa Ia adalah Allah dalam wujud manusia. Seperti halnya Thomas adalah salah satu murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, namun ia menjadi percaya setelah melihat bekas tusukan di lambung dan tangan Yesus. Hal ini merupakan tanda tidak selamanya kepercayaan itu memerlukan bukti yang nyata. Seperti tertulis di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang kesembilan, kita pun akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal. Peristiwa kematian Yesus membuat murid-muridnya cemas, takut, dan tidak mempunyai tujuan hidup. Yesus tidak membiarkan hal ini berlangsung berlalu lama. Bangkitnya Yesus membuat murid-murid bersemangat dan beroleh harapan baru. Dari sinilah pemberitaan Injil dimulai. Seperti tertulis Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Yang ke-10, Tuhan Yesus akan menghakimi dunia dalam kebenaran. Tidak ada satu orang pun dan siapapun yang tahu akan datang Tuhan Yesus menghakimi dunia dalam kebenaran. Tidak seorang pun yang bisa tahu kapan datangnya Tuhan ke dunia, ke muka bumi ini untuk menghakimi manusia. Tapi yang pasti, sampai saat ini tidak ada yang berhasil bangkit dari kematian. Hanya Yesus sendiri, Sang Juru Selamat, yang berhasil melakukannya. Hari kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus yang memberikan hidup, Yesus pula yang berhak mengambilnya. Seperti tertulis di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tuhan berkata, "Bapa, kasihani aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sungguh besar memang kuasa Tuhan, seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian, sahabat terkasih, itulah makna 10 kebangkitan Yesus Kristus. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang Kristen dan sama seperti saat Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Demikian pula kita harus mampu menyingkirkan diri kita dari dosa. Hiduplah menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Dan hiduplah berdasarkan firman kebenarannya, sehingga dosa-dosa akan menjauhimu. Demikian sahabat terkasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita.